Cinta dan kebencian. Seorang wanita berkata kepada seorang laki-laki, "Aku cinta padamu." Dan si laki-laki menjawab, "Hatiku terlalu berharga bagi cintamu." Dan si wanita bertanya, "Engkau tidak mencintaiku?" Si laki-laki hanya memandang si wanita dan tak mengucap apapun. Wanita itu pun menangis sekeras-kerasnya, "Aku benci padamu." Dan si laki-laki itu menjawab, "Maka hatiku ini pun terlalu berharga bagi kebencianmu." Keinginan adalah apa yang menarik jiwa, kepadanya cinta diberikan dan bukan diminta. Tadi sepenggal syair dari buku The Wisdom of Khalil Gibran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku, Muhib 29. Kali ini aku ingin mereview dua buku dari Khalil Gibran. Nah, yang pertama The Wisdom of Khalil Gibran. Yang kedua ada Pahit Manis Cinta Pertama dari Khalil Gibran juga. Oke, bagian pertama kita bicara cover dari buku ini. Keduanya mengangkat tema yang sama, yaitu tentang perempuan. Nah, bisa teman-teman lihat bagian cover bukunya feminim ya. Nah, bagiku cover buku ini problem. Nah, problem di sini yang aku maksud bahwasanya isi buku ini, misal ya buku ini, buku The Wisdom of Khalil Gibran, tulisannya feminim, namun isinya menurut aku kurang relevan dengan warna dan desain cover buku ini, karena isinya pun tentang perjuangan, terus raja dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, isi buku keduanya ini menurut aku sebuah karya seni yang luar biasa, namun dikemas kurang menarik. Alhasil ketika pertama kali first impression bagiku, buku apa sih ini kok cinta-cinta, namun isinya enggak cinta-cinta kok. Tadi yang aku katakan maksudnya ada perangan, kehidupan, raja, dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti semisal ya video ini dilihat oleh produsen atau penerbit, ini ada desain dari cover buku ini. Itu sih menurut aku ya. Yang kedua, kita bicara tentang isi dari kedua buku ini. Yang pertama, aku ingin bahas soal buku The Wisdom of Khalil Gibran. Nah, buku ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang cinta dan cinta. Biasanya tentang hal-hal yang seperti itulah, seperti cover bukunya. Namun lebih kepada kehidupan, bagaimana kita mengantisipasi kehidupan selanjutnya, dan pola syair yang ditulis itu cukup menarik bagi aku pribadi, tentang syair takaran cinta dan perempuan, namun lebih dari itu. Misal salah satu yang aku ingat adalah kota yang diberkahi. Di situ, kota yang diberkahi, diceritakan datang seorang laki-laki ataupun pemuda yang semuanya kehilangan mata kanan dan tangan kanan. Terus ditanyalah oleh si laki-laki ini, "Kenapa kalian kok tangannya dan matanya kanan hilang?" Itu pertanyaan yang cukup menarik ketika datang di suatu tempat ya, yang dia masih asing.
Dijawablah ini sama penduduk situ. Begitulah kitab kita yang diajarkan. Jika mata kanan dan tangan kanan akan lebih baik dihilangkan daripada semua tubuh nanti masuk ke neraka. Jadi kayak karya dari kitab tersebut menjelaskan secara tekstual dari buku itu, dari kitab tersebut, dan dibacanya pun tekstual, tidak kontekstual apa sih maknanya gitulah, apa pemaknaannya atau penafsirannya. Nah, si pemuda itu lantas berpikir, oh, berkah apa sih yang ada di sini? Namun sebelum menemukan jawaban tersebut, si laki-laki ini atau si pemuda ini lebih memilih pergi daripada harus melihat orang-orang cacat di situ dengan argumentasi yang menurut dia, si laki-laki itu, tidak masuk akal. Kok ada gitu, sebelah kota mata dan tangan kanannya itu hilang gitu. Kanan pun cuma punya tangan kiri sama mata kiri. Nah, itu sisi gelap dari sebuah kota tersebut. Namun tidak dijelaskan juga apa sih keberkahan di situ. Lantas kesimpulan yang aku dapatkan maksudnya, dalam membaca sebuah teks atau membaca sebuah kitab, Tuhan, jangan dimaknai secara tekstual, namun harus kontekstual, Tuhan. Entah itu penafsirannya dari latar belakang kenapa itu ditulis kitabnya, atau ayat tersebut ditulisnya kenapa, dan dilihat apa ini yang melatar belakangi sejarah di kota tersebut. Nah, itu yang aku berusaha maknai gitu kan. Nah, selain itu juga dari mata tersebut gitu kan, bisa kita lihat atau kita baca dengan kehidupan itu harus dipandang dengan dua kacamata sekaligus atau dua sisi lah. Yang ditakutkan ketika hanya menggunakan satu mata saja kita membaca kehidupan, kita akan tidak tahu sisi lain dari kehidupan tersebut. Misal, kita ambil contoh motif dari pembunuhan itu kan, kalau dilihat dari mata satu saja, yaitu pembunuhan. Namun ketika dilihat dari sudut pandang yang lain, bisa jadi itu faktor ekonomi, bisa jadi faktor gila, atau jadi faktor kerasukan dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin bagiku perlu kita maknai juga, makna dari kota tersebut yang kehilangan penafsiran akan kitab tersebut, kitab yang ada di kota tersebut. Makanya orang-orang hanya menggunakan satu mata. Nah, yang dimaksud tangan satu tadi, kita juga bisa memaknai bahwasanya tangan satu memberi, namun yang satunya tidak boleh mengetahui. Mungkin itu ya yang bisa aku maknai dari syair di dalam buku The Wisdom of Khalil Gibran. Nah, buku yang kedua ini buku Pahit Manis Cinta Pertama. Nah, sebenarnya ini ya yang aku kritik tadi, bahwasanya ya kedua-duanya, tapi buku ini lebih kentara banget isi dan desain dari cover buku ini, gak linier gitu ya. Di dalamnya misal salah satu syair yang aku ingat itu tentang Lebanon. Judulnya itu ya, Lebanonku, Lebanonmu, Lebanonku. Ini bagian pertama ya. Nah, ada dua sudut pandang yang ada di Lebanon. Yang pertama, sudut pandang tentang perang, dan yang satunya penuh kedamaian. Nah,
Terus yang satu lagi penuh perebutan kekuasaan, entah itu kekuasaan dari Amerika atau mana ya, aku nggak mau berkonspirasi, di suatu kota tersebut. Namun di sisi lain, Lebanon itu ada orang-orang yang nggak mau mengurusi hal yang bersifat politis, peperangan dan lain-lain, lebih mementingkan merawat domba dan rumput yang dari sekitar. Yang terpenting bisa hidup damai, tentram, jauh dari perkotaan yang di situ penuh dengan konflik. Nah, dari kedua buku ini nggak banyak yang aku simpulkan. Cuma aku agak nggak berusaha menghakimi ya, tapi emang bagi aku pribadi kurang sek sama cover bukunya. Nah, namun untuk isinya seperti yang aku katakan tadi, kita tentang kehidupan kok, nggak soal cinta. Entah itu tentang kehidupan raja, ya tadi kayak Lebanon gitu kan, mungkin tentang suatu kota yang diperebutkan. Terus ada tentang apa lagi ya, ada tentang Tuhan, anjing yang bijak, tujuan diri, raja bijak, rubah dan lain sebagainya. Jadi jangan terkecoh sama dari buku ini, cover buku ini, karena bagiku kurang relevan sama isi bukunya. Tapi ya kalau mau teman-teman beli ya silahkan, bisa cari di ya bisa search di Google lah, bisa nemu. Tapi untuk isinya bagi aku ini rekom banget sih, recommended, karena karya dari Khalil Gibran. Ya mungkin itu saja sih dari aku. Jika bermanfaat bisa like, comment, share, and subscribe. Jika perlu ada kita diskusikan terkait buku ini, teman-teman yang sudah pernah baca silahkan ditulis di kolom komentar. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.